Wahai orang zalim dan munafik, ini loh daftar tokoh-tokoh yang berakhir tragis. Nasib mengerikan orang-orang zalim, munafik, penentang Allah dan kitab suci Al-Quran. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan cuma mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Banyak orang sesat di jalan berbelok, tapi ini enggak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Tidak ada prasangka yang paling baik kecuali bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini badanmu sehat, belum tentu nikmat. Boleh jadi kau sedang diuji, apakah kau bersyukur dengan sehatmu. Kalau hari ini kau punya jabatan kekuasaan, belum tentu nikmat. Boleh jadi jabatan dan kekuasaan itu adalah ujian. Bukankah itu yang diucapkan Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya, bala tentara kalangan jin pun bersimpuh sujud di bawah perintahnya. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Sehat itu ujian, sakit pun ujian, berkuasa itu ujian, menjadi rakyat jelata pun ujian, menjadi kaya raya ujian, menjadi orang susah miskin papa pun ujian. Itulah pemahaman yang diajarkan dalam Islam. Wa nabluhum bisyarri wal khairi, kami uji mereka dengan yang tidak baik, kami uji juga mereka dengan yang baik. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penyakit, tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penderitaan. Hasanat, kebaikan-kebaikan itu pun juga ujian. Tapi berapa banyak orang berkata,
ketika sehat nikmat, ketika sakit laknat, ketika berkuasa rahmat, ketika tidak berkuasa laknat. Pandangan kita sudah salah, berawal dari pandangan yang salah, dari telinga yang salah mendengar, kemudian kita salah berpikir, setelah itu kita salah berbicara dan salah berkata. Hari ini kita sedang lulus ujian sehat karena kita berada di rumah Allah. Keluar dari sini kita akan lulus ujian rezeki karena kita tetap berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ke depan kita tetap lulus ujian anak karena kita mendidik mereka menjadi generasi yang Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang pertama, Kabil bin Nabi Adam alaihissalam. Ia sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka dan sepanjang hidupnya dia dirundung dosa dan penyesalan karena telah menjadi orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap manusia. Dia juga terkenal dengan kikir. 2. Ka'an bin Nuh alaihissalam dan sebagian kaumnya ditenggelamkan kan banjir besar karena kesombongan dan penyimpangannya karena menyembah berhala. 3. Kaum Ade, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, diberikan kekeringan berkepanjangan, kemudian dihantam dan dihajar angin topan selama 7 hari 7 malam, serta telah menyapu bersih seluruh wilayah kaum Ade. Mereka disiksa karena kufur nikmat dan kufur akidah. 4. Kelompok 9 dari kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam, ditimpa batu-batu besar dari arah yang tidak diketahui karena ingin membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Setelah peristiwa ini kaum Samud diazab Allah. 5. Raja Namrud bin Ka'an, musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, mati secara tragis karena lalat yang dikirim Allah. Salah satu lalat itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud dan menetap di dalam selama 400 tahun sebagai hukuman dari Allah. 6. Amar bin Luhai al-Khuzai, dia adalah orang pertama yang mengajak bangsa Arab untuk menyembah berhala. Rasulullah SAW pernah melihat Amar di neraka dalam keadaan sedang menyeret-nyeret ususnya. 7. Istri dan kaum Nabi-Nabi Lut alaihissalam disiksa dengan azab yang pedih. Tempat tinggal mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Allah karena penyimpangan akidah dan penyimpangan seperti homoseksual dan lesbian. 8. Kaum Madian, kaum Nabi Syuaib